dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Kimia Us-Sa'adah, rumus-rumus menuju kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dari Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Fa kullu man zar'a hasada wa man masya wasala wa man talaba wajada. Dan semua orang yang menanam pasti akan menunai, pasti akan setiap orang yang menanam pasti akan menunai. Dan setiap orang yang berjalan ya, pasti sampai. Wa man talaba wajada, dan barang siapa yang mencari maka dia akan menemukan apa yang dia cari. Ya artinya tujuan utama kita adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Dan barang siapa yang berusaha menempuh jalan yang benar, bersungguh-sungguh, pasti akan sampai kepada tujuannya. Ya. Wa talabu la yahsulu illa bil mujahadah. Dan pencarian ataupun menuntut itu tidak akan terwujud kecuali dengan mujahadah, kecuali dengan kesungguhan. Ya. Artinya yang dinamakan mencari itu harus disertai dengan kesungguhan. Ya. Ingin sampai kepada target, kepada tujuan, ya tentu harus dengan kesungguhan. Ya. Oleh sebab itu, orang dikatakan sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, itu tidak dapat dikatakan menuntut ilmu kalau bermalas-malas. Orang yang dikatakan menuntut ilmu itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, bahkan tidurnya sedikit, makannya sedikit, belajarnya banyak. Ya, itu yang dinamakan dengan talibul ilmi. Ya, tapi kalau sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ya maka itu bukan talibul ilmi. Ya, kalau kita ingin memahami tentang makna talab, makna mencari ini, kita bisa lihat pada orang yang lapar. Kira-kira kalau orang yang lapar, apa yang dia cari? Makan. Nah, orang yang lapar, kira-kira mencari makan seperti apa? Aduh, saya lapar, saya mau tidur aja gitu. Nanti makanan datang sendiri gitu. Enggak, dia akan berusaha mencari makan. Dan dia tidak akan berhenti mencari kecuali setelah mendapatkan makan. Ya. Nah, maka ilmu, ma'rifah pun harus bisa kita jadikan, bahkan kita menganggapnya lebih daripada sekedar makan. Ya. Bahkan harus kita anggap bahwa sesuatu yang kita cari ini, ilmu yang kita cari ini, harus dapat kita anggap seperti nafas kita. Ya. Dikisahkan dari seorang filosof, kalau tidak salah, Aristo. Ya. Dia pernah ditanya oleh seorang pemuda, bagaimana Anda bisa sampai kepada derajat seperti ini, menjadi seorang alim, seorang filosof? Caranya seperti apa? Caranya bagaimana? Akhirnya Aristo ini, ataupun filosof ini, mengatakan pada pemuda tersebut, ayo ikut saya. Akhirnya ikut saja jalan, nggak tahu mau dibawa kemana. Sampai di pinggir kolam, dipanggil sini, mendekat katanya.
Begitu mendekat ke pinggir kolam, langsung diambil kepalanya, dimasukkan ke dalam air. Ya. Masukkan ke dalam air, pertama pemuda ini bertahan, tapi ketika merasa nafasnya sudah mau habis, nggak bisa tahan lagi, dia pun memberontak untuk mengeluarkan kepalanya dari air. Semakin memberontak, semakin ditekan ke dalam air, semakin memberontak. Akhirnya ketika sang filosof merasa bahwa pemuda ini sudah lemas, baru diangkat kepalanya. Begitu diangkat kepalanya, pemuda ini langsung marah-marah. Saya bertanya, bagaimana supaya bisa menjadi seperti Anda? Kenapa masukin kepala saya ke dalam air? Katanya. Kata dia, ya itulah jawaban saya. Katanya. Kamu tidak akan pernah sampai kepada apa yang saya sampai, apa yang saya capai, kecuali, maaf, dia tadi bertanya, saya mau bertanya, tadi ketika saya masukkan kepalamu ke dalam air, kenapa kamu berontak? Kenapa kamu berusaha keras untuk mengeluarkan kepala dari air? Katanya, ya saya mau bernapas, katanya. Kalau nggak bernapas saya mati, katanya. Lah itulah jawaban saya, katanya. Kamu tidak akan pernah mencapai apa yang saya capai, kecuali kamu menganggap bahwa ilmu itu adalah seperti nafas kamu. Nah, kalau kita anggap ilmu itu adalah sampingan, ya nggak akan mencapai, kita nggak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah sebabnya para ulama, diantaranya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu nggak akan didapati dengan santai-santai, ya, tapi harus dengan mujahadah. Nah itu ilmu apapun yang kita tuntut itu nggak bisa dengan santai-santai. Ya. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ini, beliau bercerita bagaimana masa menuntut ilmu dulu. Beliau bercerita bahwa dulu beliau pernah pergi ke Mesir, ya, untuk mencari hadis. Beliau adalah seorang muhaddis besar. Beliau mengatakan, kunna bi Misra sab'ata ashhur. Ya, kami dulu pernah mencari ilmu ke Mesir selama 7 bulan. Kalau ulama dulu mau cari ilmunya itu enggak lama-lama seperti kita, ya. Sehingga mereka dahulu itu masih muda, umur 15 tahun, umur 20 tahun itu keilmuannya itu udah matang. Bukan kayak kita umur 30 tahun tuh masih, ya, enggak bisa membedakan antara istinja dan istibroh. Ya. Mereka umur 15 tahun itu udah matang. Bayangkan saja Imam Syafi'i itu diizinkan berfatwa oleh Imam Malik, Imamud Dunya, itu pada umur berapa itu? Diijazahkan untuk berfatwa itu umur berapa? Umur 15 tahun. Nah sekarang kita lihat anak-anak umur 15 tahun ngapain? Ngusap ingusannya masih belum bisa, ya. Mereka sudah selesai, ya. Imam Ghazali umur 20 tahun itu sudah meruntuhkan argumen-argumen filsafat Yunani. Itu umur 20 tahun, artinya sudah betul-betul matang. Sudah menjadi imam itu umur 20 tahun. Imam fil ilm. Ya. Demikian juga Imam Ibnu Sina, katanya, saya umur 20 tahun saya sudah nggak tahu saya mau baca ilmu apa lagi, katanya. Saya sudah nggak tahu saya mau baca ilmu apa lagi. Ya. Nah jadi masa-masa itu adalah masa-masa yang memang sudah matang. Nah kalau kita, Masya Allah, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya, S1 4 tahun, S2 bisa 10 tahun, S3, Masya Allah, umur 40 tahun, umur 50 tahun, cuma dapat lembaran kertas doang. Kertas yang menunjukkan kalau dia pernah belajar, bukan kertas yang menunjukkan kalau dia itu alim. Ya enggak? Nah maka di sini ada pemborosan umur yang luar biasa. Ya, Imam Nawawi menuntut ilmu seriusnya itu cuma 6 tahun saja.
Kita puluhan tahun nggak jadi apa-apa. Kenapa? Rahasianya apa? Kesungguhan yang luar biasa. Ya, ya Abu Zur'ah Al-Razi bercerita, kunna bi Misr sab'ata ashhur. Kami di Mesir dulu pernah menuntut ilmu selama 7 bulan. Ya. Layaluna naharuna muqassamun ala majalis syuyukh. Siang kami itu kami bagi untuk berada di majelis-majelis para syuyukh. Walayalina nuqabilu wa nansakh. Siang hari itu kami berkeliling ke majelis-majelis para syekh. Full itu. Enggak ada istirahatnya. Ya, enggak ada istirahatnya. Malamnya katanya bukan kami tidur katanya. Nuqabil wa nansakh. Nuqabil itu setelah di siang hari mereka menulis dan lain sebagainya, baru nanti bersama teman-temannya itu muqabalah. Benar nggak apa yang saya tulis nih? Kamu tulis apa tadi? Kamu hafal apa tadi? Saya hafal ini. Dibandingkan, muqabalah, ya, untuk memastikan bahwa apa yang mereka dapatkan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu apa? Nansah, kalau sudah pasti baru ditulis. Ya. Kemudian beliau bercerita, wa kunna yauman dhahabna ila syekh. Suatu hari kami pergi ke rumah seorang syekh atau ke tempat majelis seorang syekh. Faqila alil, tapi kami diberitahu kalau beliau sedang sakit. Faraja'na famararna min as-suq. Akhirnya kami pun pulang, dan pulangnya itu kami berjalan lewat pasar. Fara'aina samakatan fa'ajabna. Kemudian di pasar kami melihat ikan. Pas melihat ikan, mereka berkata, wah ini kayaknya enak sekali. Kenapa? Karena beliau mengatakan, kun Nabi Misr sab'ata ashhur ma dhuqna maraqatan. Selama 7 bulan itu kami nggak pernah namanya makan lezat, itu nggak pernah. Ya. Bahkan makan sempurna sehari itu nggak pernah, bolong-bolong. Ya. Akhirnya pas lewat pasar lihat ikan, wah ini kayaknya sedap, enak, ini lezat ini. Fashtarainahu, akhirnya kami beli. Falamma wasalna ilal bait, setelah kami sampai rumah, ya, ternyata sudah waktu untuk hadir ke majelis syekh sudah tiba katanya. Syekh lain sudah tiba. Akhirnya fatarokna samak, akhirnya kami tinggalkan ikan itu langsung pergi ke majelis syekh. Walazilna kadzalika ila 3 ayyam. Akhirnya sampai 3 hari kami enggak sempat pulang. Pas pulang udah kelaparan katanya. Fa akalna samakata nayya. Akhirnya karena sudah 3 hari enggak pulang-pulang, pas pulang kelaparan. Artinya apa? Kami memakan ikan itu mentah-mentah, wa kada an yataghayyar, dan sudah hampir membusuk katanya. Mentah-mentah. Faqila lahu lima la tadfa'uhu ila ghayrika liyashwiyahu lak. Akhirnya dibilang, "Lah, kenapa enggak minta orang lain aja untuk bakarin?" katanya. Faqala lam yakun lana faraghun lidzalika. Kami enggak punya waktu untuk nyuruh orang bakar ikan. Bukan nggak ada waktu untuk bakar ikan, nggak ada waktu untuk nyuruh orang bakar ikan. Subhanallah. Kemudian beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ketahuilah bahwa ilmu ini tidak akan didapatkan dengan santai-santai. Nah ini makna tolab, inilah arti mencari itu seperti itu. Ya, sehingga tidak aneh kalau kita melihat bagaimana ulama-ulama terdahulu itu, subhanallah, hafalannya kuat, ingatannya itu, masya Allah, bahkan mungkin lebih cerdas dari komputer. Akan beliau mengatakan, bercerita, kuntu idza marartu bisuq wada'tu asabi'i ala udhunayya. Saya itu kalau berjalan di pasar itu saya tutup telinga katanya. Kenapa? Khasyata an ahfaz kullama asma. Saya khawatir semua yang saya dengar itu saya hafal katanya. Itu saking tajamnya, ya, cerdasnya mereka. Kenapa mereka? Karena mereka sudah mengasah kemampuan tersebut, terasah sehingga tajam, sudah terbiasa menghafal. Nah kalau kita juga diberikan kemampuan potensi yang sama sebenarnya, hanya saja kita nggak asah, sehingga potensi kita itu karatan, ya nggak berfungsi lagi. Nah maka itu yang arti dari tolab itu seperti itu. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali, wa talabu la yahsulu illa bil mujahadah. Yang namanya mencari itu tidak akan terwujud, tidak akan tercapai kecuali dengan mujahadah.
Ya artinya orang tidak akan dikatakan mencari kecuali dengan kesungguhan. Nah, nah, di dalam konteks ini yang kita cari adalah ma'rifatullah. Karena tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya adalah ma'rifatullah. Oleh sebab itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beliau mengatakan apa? Illa liya'rifuni, kecuali untuk mereka mengenalku. Kemudian ditafsirkan oleh Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Li'annahum law lam ya'rifuhu lam ya'buduhu." Kenapa? Karena kalau mereka tidak mengenal Allah lah bagaimana mereka mau beribadah kepada Allah? Mau menyembah siapa? Mau beribadah kepada siapa? Nah, maka oleh sebab itu awwalu wajibin 'alal mukallafi ma'rifatul wajib. Kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf adalah mengetahui, mengenal al-wajibil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita tidak mengenal Allah, ya tentu kita tidak akan bisa beribadah dengan benar. Ya, tidak akan tahu kita akan menyembah siapa. Nah, maka kewajiban pertama adalah ma'rifatullah. Baik. Nah, di dalam proses pencarian kita untuk sampai kepada ma'rifatullah ini tentu perlu kepada mujahadah. Nah, mujahadah saja apakah sudah cukup? Tidak cukup. Harus, kata Imam Ghazali, wa talabi syaikhin balighin arifin qad masya fi hadzal tariq, dan juga harus mencari seorang syekh, seorang guru, seorang murabbi yang baligh, yang sudah sampai kepada tujuan. Qad masya fi hadzal tariq, dan sudah berjalan di jalan tersebut. Ya. Artinya kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam perjalanan ini penuh rintangan yang luar biasa. Nah, dan sayangnya rintangan ini tersembunyi semuanya. Walaupun ada memang rintangan-rintangan yang zahir. Ada tanda-tanda, ada rambu-rambu yang zahir, ada rambu-rambu yang mungkin tersembunyi. Ada rintangan-rintangan yang zahir, ada rintangan-rintangan yang tersembunyi. Ya, rambu-rambu yang zahir itu adalah ya apa yang sudah dijelaskan di dalam ilmu syariah, di dalam ilmu fikih dan lain sebagainya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah dan lain sebagainya. Itu adalah rambu-rambu. Ya. Tetapi ada yang batin, ada yang tersembunyi. Demikian juga rintangan-rintangan yang zahir ini adalah ya yang haram, yang makruh, yang syubhat. Itu adalah yang zahir. Tapi ada rintangan-rintangan yang tersembunyi, yaitu penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Yang namanya riya, namanya ujub, namanya takabur, namanya hasad, ini kan rintangan-rintangan semua yang akan menghijab hati kita, menghalangi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak tahu rintangannya, bagaimana kita bisa melalui rintangan tersebut? Ya. Kalaupun kita tahu, ya, tapi kita tidak tahu cara untuk melewatinya, juga nggak bisa. Kita sakit, kita rasakan penyakit itu. Tapi kalau kita tidak tahu cara mengobatinya, ya nggak akan sembuh-sembuh juga. Maka kita perlu pergi kepada dokter yang memberikan bimbingan kepada kita, yang menasihati kita, yang memberikan obat kepada kita. Kita ingin pergi ke suatu tempat yang sama sekali kita tidak pernah pergi ke tempat itu. Ya. Apakah kita berani pergi tanpa ada penunjuk jalan? Nggak bisa. Sekarang udah ada Google Map. Google Map sering nyasarin orang, ya nggak? Peta pun kita pegang peta, tapi ujung-ujungnya nanti kita bertanya juga, ini jalan ini kemana ya? Tetap harus bertanya kepada orang yang tahu, nggak bisa. Ya, nggak cukup ada di hadapan kita itu ada kitab, bahkan ada Al-Quran, ada hadis dan lain sebagainya, nggak bisa. Harus ada yang menjelaskan kepada kita. Ya, apalagi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ini jalan yang sangat penuh dengan rintangan-rintangan. Nah, maka orang yang bisa membimbing adalah orang yang memang sudah sampai
kemudian kembali untuk memberitahu kepada orang-orang yang ingin menempuh jalan yang sama. Oleh sebab itu kalau kita mau pergi haji, pergi kemana, pergi jalan-jalan, travel ke luar negeri, ya kita kan harus ada guide, ya enggak? Ada guide, dan guide ini ya pasti orang yang memang sudah tahu jalan di situ. Nggak mungkin kita sama-sama nggak tahu apa-apa, oh saya aja yang jadi guide, nggak mungkin. Nah, ini orang sesat dan akan menyesatkan nanti perjalanan. Nah maka demikian juga di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala perlu namanya seorang mursyid, ya, seorang dalil yang menunjukkan jalan. Dan syarat-syaratnya adalah syaikhin balighin, dia sudah sampai, artinya apa? Dia sudah melewati rintangan-rintangan tersebut, dia sudah dan cara tahu, tahu cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam diri. Karena sejatinya bahwa rintangan-rintangan itu, penyakit-penyakit itu ada di dalam diri kita. Obatnya pun ada di dalam diri kita. Tetapi kita tidak tahu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, da'uka fika wa ma tubsir wa dawa'uka minka wa ma tash'ur. Penyakitmu itu ada di dalam dirimu tetapi kamu tidak melihat, dan obatnya pun ada di dalam dirimu tetapi kamu tidak rasakan. Nah, maka perlu kepada orang yang betul-betul mengetahui tentang hakikat diri ini. Ya, sifat-sifatnya seperti apa, tipuan-tipuannya seperti apa, ya, cara menaklukkan hawa nafsu itu seperti apa, ya. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi syaratnya adalah ada mujahadah. Yang kedua adalah bimbingan seorang mursyid, seorang murabbi, seorang syekh yang arif billah, yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah menempuh jalan tersebut, ya. Dalam sebuah syair oleh Ibnu Al-Banna As-Sarasqisti mengatakan, innamal qawmu musafirun li hadratil haqqi wa dha'inun faftaqaru fihi ila dalil dhi basarin bis-sari wal maqil qad salaka at-tariqa thumma 'ada liyukhbira al-qawma bima istafadu. Jadi al-qaum yang dimaksud di sini adalah orang-orang sufi, itu adalah orang-orang yang mengadakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka faftaqaru fihi ila dalil, maka perlu di dalam perjalanan mereka ini, di dalam travel mereka menuju Allah ini, perlu kepada dalil, perlu kepada guide. Dzi basarin bisairi wal maqil, dan yang tentu sudah memiliki pengalaman, ya, tentang seluk-beluk perjalanan dan jalan yang akan ditempuh. Kemudian qad salakat tariqa thumma 'ada, dan dia pun sudah melalui jalan tersebut kemudian kembali liyukhbiral qauma bimastafadu, untuk memberitahu kepada orang yang ingin berjalan tentang apa yang mereka sudah dapatkan di dalam perjalanan tersebut, ya. Nah, maka ini dua rukun di dalam untuk mencapai al-ma'rifah, yaitu at-talab bil mujahadah, menuntut dengan penuh kesungguhan, kemudian dibimbing oleh seorang mursyid, seorang guru, seorang syekh yang arif, yang telah melewati jalan tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa idza hasala hadzani syai'ani li ahadin, ya, wa idza hasala hadzani syai'ani li ahadin, apabila kedua perkara ini, yaitu kedua hal tadi itu tercapai, dimiliki oleh seseorang, ya, dicapai oleh seseorang, yaitu pertama ada tolab, ada kesungguhan di dalam mencari, kemudian yang kedua dia dibimbing oleh seorang guru, faqad aradallahu lahu taufiq, maka itu artinya ini orang sudah dikehendaki oleh Allah untuk diberikan taufik, ya. Was-sa'adata bihukmin azaliyin, orang ini telah dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan pernah berakhir, bihukmin azaliyin hatta yablugha ila hadhihi darajah. Nah, jadi intinya adalah, ya, syarat untuk sampai, syaratul wusul ilal ghayah,
Wahia ma'rifatullah. Syarat untuk sampai kepada tujuan yaitu ma'rifatullah itu ada 3. Yang pertama adalah al-isti'dad. Ya, al-isti'dad. Al-isti'dad itu adalah kesiapan kita. Ya, kesiapan itu artinya tadi yaitu kesungguhan. Karena kesungguhan kita bersungguh-sungguh itu artinya kita siap untuk menerima. Ya, ada usaha dari kita itu artinya itu adalah kesiapan dari kita untuk menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak kita mau minta air. Tapi kita nggak bawa gelas, nggak bawa wadah untuk menerima air tersebut. Lah bukannya orang nggak mau ngasih kita, tetapi kita yang tidak siap untuk menerima air tersebut. Maka kalau kita mau minta air ya kita bawa wadahnya, kita bawa tempat untuk menerima air tersebut. Ya. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala bukannya tidak ingin memberikan kita, melimpahkan anugerahnya, ma'rifatnya kepada kita, tetapi terkadang kita yang tidak siap untuk menerima itu semua. Matahari bukannya tidak mau memancarkan cahayanya di waktu malam. Matahari tidak pernah padam sama sekali. Tetapi kenapa kok di waktu malam nggak terlihat cahaya matahari tersebut? Ya karena dunia sendiri yang menghijab dirinya sehingga tidak melihat, sehingga tidak sampai cahaya matahari tersebut. Ya, maka demikian juga kita ini terhijab oleh diri kita sendiri, terhijab oleh sifat-sifat basyariah kita, oleh nafsu kita, oleh syahwat kita, ya, oleh kecintaan kepada dunia dan lain sebagainya, sehingga cahaya Allah itu tidak sampai ke dalam hati kita. Nah itu kalau kita melepaskan diri dari sifat-sifat tersebut, maka kita akan bersifat seperti kaca ini, ya, seperti kaca, yang mana cahaya yang di sini pun akan terlihat sampai ke sini, tembus. Demikian juga hati itu kalau sudah bersih maka dia akan seperti kaca tadi. Kalau tidak ya maka gelap dan tidak akan terlihat di dalam hati kecuali kegelapan, sehingga orang apabila hatinya gelap dia akan cenderung kepada kegelapan-kegelapan. Tapi kalau hatinya sudah terang maka dia akan mencari kebaikan-kebaikan. Nah maka usaha yang sungguh-sungguh itu adalah ya, wujud nyata dari kesiapan kita. Nah, kedua, setelah ada kesiapan, tidak cukup kesiapan, harus ada irsyad, ada bimbingan tadi. Ya, kita ada berusaha sungguh-sungguh tapi kita nggak tahu caranya, usaha kita itu sia-sia. Kita mau pergi ke suatu tempat, nggak tahu jalan, ya udah saya jalan aja. Yang penting berjalan, gitu. Sungguh-sungguh berjalan, ntar juga sampai. Ya mungkin sampai, tetapi setelah muter-muter nggak kemana, nyasar, ya sehingga waktu habis di jalan. Dan itu berpeluang nggak sampai, peluang untuk nggak sampai itu sangat besar. Ujung-ujungnya kembali ke tempat semula, berjalan di tempat, ya, akan sia-sia. Nah maka perlu kepada mursyid, bimbingan dari seorang yang memang sudah tahu jalan. Kemudian yang ketiga, al-imdad. Jadi ada 3, al-isti'dad, wal-irsyad, wal-imdad. Imdad ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini saya tulis, wa ammal isti'dad fa huwa ibaratun 'anil iradati as-shadiqati lil murid. Jadi kesiapan itu tidak lain melainkan al-iradah. Iradah itu adalah iradah shadiqah, itu adalah tekad yang tulus, tekad yang kuat, ya, keinginan. Karena seperti yang sebelumnya telah kita sampaikan bahwa apapun, ya, tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak menginginkannya, ya enggak? Sesuatu yang ada di hadapan kita kalau kita enggak ingin ya enggak akan terwujud. Tetapi sesuatu yang jauh kalau kita inginkan pasti akan terwujud. Ya. Kalau sudah keinginan kuat itu berkobar di dalam diri, maka ya seperti kata orang-orang yang di dalam lagu-lagu tentang cinta itu, lautan pun ku seberang, gunung pun ku daki. Kenapa? Karena ingin sampai kepada tujuan dan ada keinginan yang kuat. Jadi rintangan itu enggak akan ada yang mampu menghalangi jalannya. Itu namanya iradah shadiqah.
keinginan yang kuat, yang mana keinginan ini tidak akan pernah padam, tidak akan pernah berhenti bergejolak kecuali setelah dia sampai kepada apa yang dia inginkan. Dan semakin tinggi keinginan tersebut, semakin tinggi target tersebut, maka usaha yang kesungguhannya pun akan semakin tinggi. Itulah yang dinamakan dengan al-himmah, semangat. Semangat ini akan membuat mukjizat bagi seseorang. Ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-insanu yatiru bihimmatihi kama yatiru at-ta'iru bijanahi. Orang itu akan terbang mencapai tujuannya dengan semangatnya, dengan himmahnya, seperti seekor burung terbang dengan kedua sayapnya. Tapi kalau nggak ada himmah, nggak ada semangat, ya nggak akan dapat apa-apa. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan isti'dad. Ya. Nah tanda isti'dad itu adalah apa? Tanda kesiapan, tanda iradah yang shadiqah itu apa? Wa alamatuhal mujahadah. Tanda bahwa dia memiliki tekad yang kuat adalah ada usaha yang sungguh-sungguh. Ada orang tekad katanya saya punya tekad kuat, tapi nggak ada usaha, ya itu mah bohong. Itu mah angan-angan namanya. Ya. Yang namanya iradah itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Itu namanya iradah. Tapi kalau ada terlintas, ada keinginan di dalam hati tapi tidak diikuti dengan perbuatan, itu namanya angan-angan. Ya. Itu namanya menghayal. Ya. Dan orang yang menghayal nggak akan pernah sampai. Nah, orang mau nikah, menghayal mau nikah, ya tanpa ada usaha untuk mencari, untuk menikah ya nggak akan sampai. Ya. Memang ada tiba-tiba mengetuk, perempuan datang mengetuk pintu, saya mau menikah dengan kamu, oh, mustahil, no way. Ya. Ya harus ada usaha. Ya, jangan mimpi aja. Ya memang mimpi itu indah, tetapi indahnya itu hanya sebatas ya, di saat kita tidur, di saat kita nggak sadar. Tapi kan kenikmatan, keindahan yang nggak kita sadarkan itu ya nggak akan berlangsung. Ya. Nah kemudian wa amal irsyad itu adalah wujudu syaikhin arifin wasilin mursyidin alladhi yadullul murid ala tariq. Adapun yang kedua al-irsyad, yaitu syarat yang kedua adalah irsyad, bimbingan, yaitu adanya seorang syekh yang arif billah, yang wasil, yang sudah sampai, kemudian mursyid, memiliki kemampuan untuk membimbing. Ya. Karena tidak semua orang yang sudah sampai itu bisa menunjukkan jalan. Tidak semua orang yang faham bisa membuat orang lain faham. Ya enggak? Nah maka perlu ada syarat-syaratnya itu. Pertama dia adalah seorang yang arif, sudah tahu, kemudian sudah sampai, kemudian memiliki kemampuan untuk membimbing. Ya, karena yang dibimbing itu ya bukan menunjukkan jalan seperti ini, yang dibimbing itu adalah jiwa. Ya. Alladzi yadullul murida 'ala thariq, yang menunjukkan seorang murid kepada jalan yang benar. Wa ammal imdad, adapun imdad yaitu at-taufiq minallah subhanahu wa ta'ala. Ya, akan diberikan taufik oleh Allah, tetapi taufik ini nggak akan datang kecuali ada isti'dad dan ada irsyad tadi. Ya. Jadi harus ada kesungguhan. Allah akan memberikan taufik kepada kita, tetapi kita pun harus menyiapkan wadah untuk menerima taufik tadi. Ya. Oleh sebab itu Ibnul Muqaffa mengatakan al-ijtihad wa taufiq zaujani. Kesungguhan dan taufik itu sepasang. Fabil ijtihadi yunalut taufiq, dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh kita mendapatkan taufik. Wabit taufiqi yanjahul ijtihad, tetapi dengan taufik juga usaha kita itu akan berhasil. Jadi kedua-duanya itu nggak bisa terpisah, antara kesungguhan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu berarti tiga syarat untuk sampai itu, yaitu pertama al-irsyad, yaitu bimbingan, al-isti'dad, yaitu kesiapan dari kita, kemudian al-irsyad, yaitu bimbingan, kemudian al-imdad, yaitu inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apapun yang kita minta harus ada usaha nyata yang kita lakukan. Yang mana usaha nyata ini, usaha yang sungguh-sungguh ini
adalah bentuk dari kesiapan kita. Ya. Oleh sebab itu Syekh Ahmad Al-Kaftaru itu pernah mengatakan, kita selalu meminta kemenangan dari Allah untuk melawan musuh-musuh kita. Berdoa Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, tapi kita tidak menyiapkan wadah kemenangan itu. Kita tidak mempersiapkan ya perangkat-perangkat yang menjadikan kita bisa mencapai pada kemenangan tersebut. Jadi berdoa saja, ya Allah berikanlah kami kemenangan-kemenangan, tapi kalau kita tidak mempersiapkan senjata, tidak mempersiapkan kekuatan dan lain sebagainya, kemenangan itu nggak akan datang. Ya, kita hanya mimpi. Ya, maka semuanya syaratnya tiga itu. Ada kesungguhan, kemudian ada bimbingan, kemudian ada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi setidaknya kalau orang sudah menampakkan kesungguhan, kemudian ketulusan, ya, kemudian dibimbing oleh seorang syekh, maka itu sudah tanda. Ada pertanda di situ bahwa orang ini ya bakal diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu memang sudah dimudahkan untuk mencapai ya tujuan yang dia diciptakan untuk itu. Ya. Faman kana fi hukmil azal min ahli as-sa'adah busyira lahu asbab yussira lahu asbabus sa'adah wa man khuliqa lisyaqa'i yussira lahu asbabus sa'adati wallahu ta'ala a'lam. Ya, barang siapa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ahlus sa'adah, orang-orang yang akan berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, maka akan dimudahkan baginya ya untuk melakukan asbab yang menjadikannya sampai kepada sa'adah tersebut. Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa idza hasala hadza syai'ani li ahadin faqad arada Allahu lahu at-taufiq. Artinya Allah sudah menghendaki ya pada azal, ya azalan artinya dahulu itu Allah sudah menghendaki bahwa orang ini akan mendapatkan taufik dan akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man khuliqa lisyaqa'i yussira lahu asbabus syaqa, dan barang siapa yang diciptakan untuk mendapatkan kesengsaraan, ya maka dia pun akan dimudahkan ya untuk melalui jalan menuju kesengsaraan tersebut. Ya, yang paling penting kita harus menampakkan ya menampakkan kalau kita ini betul-betul siap untuk menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang terakhir, itulah juga makna sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu, ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat bahwa setiap orang itu sudah ditetapkan apakah dia itu akan menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Sebelum kita lahir itu sudah dicatat, oh anak ini, orang ini nanti akan masuk ke dalam surga, ini akan masuk ke dalam api neraka. Sehingga ini pun sempat menjadi problem bagi para sahabat. Ya Rasulullah, kalau memang demikian, fafimal amal. Kalau gitu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kalau tahu ujung-ujungnya kita masuk surga, nggak beramal pun akan masuk surga katanya. Ya. Terus kalau memang ujung-ujungnya kita masuk neraka, ya untuk apa juga kita beramal kalau memang ujung-ujungnya masuk api neraka. Akhirnya jawaban Rasulullah apa? I'malu, kalian itu tugasnya berbuat, beramal kan. Adapun mau masuk surga, mau masuk neraka itu urusan Allah kan. Kemudian beliau mengatakan fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau kamu diciptakan, ditetapkan untuk menjadi ahli surga, kamu akan dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga. Kalau kamu ditetapkan untuk menjadi ahli neraka, kamu akan dimudahkan untuk menempuh jalan menuju surga. Artinya apa? Amal kita ini setidaknya adalah tanda kita ini akan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ya. Kesungguhan kita itu menunjukkan kita ini siap menjadi penghuni surga atau siap menjadi penghuni api neraka. Ya.
Maka tugas kita itu beramal, nggak usah pikirin ujungnya itu seperti apa. Allah hanya memerintahkan kita untuk beramal. Adapun natijah hasil daripada perbuatan kita itu bukan urusan kita. Ya. Kita urusannya itu bekerja, ya berbuat itu selesai. Adapun hasil daripada perbuatan kita itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kita mau naik kelas, ya kita ujian. Tugas kita di dalam ujian itu apa? Apa tugas kita dalam ujian? Ya mengerjakan soal. Apakah yang menentukan nilai itu kita? Bukan. Ya, tugas kita itu hanya menjawab soal. Nanti mengenai nilai kita itu mau 100 mau berapa itu mau urusan dosen, urusan guru yang akan memeriksa soal kita, ujian kita. Ya demikian juga amal perbuatan kita itu Allah hanya meminta kita untuk beramal, walladzina jahadu, kesungguhan saja orang-orang yang bermujahadah, lanahdiyannahum, kami akan memberikan jalan menuju kami, ya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin sampai kepada ma'rifatullah, kepada ridha Allah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nampakkan kita punya kesiapan, yaitu apa? Kesungguhan. Ya, kemudian cari bimbingan dari orang-orang yang memang sudah sampai kepada itu, dengan kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan siapa yang sekiranya bisa membimbing kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah untuk diberikan taufik inayah, ya, sehingga usaha kita ini ya berhasil. Ya, wallahu taala a'lam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا علما نافعا وأن يزيد علما ويرزقنا فهما. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.